kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, Dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, Dia lampaui segalanya. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Kau dalam hidup kami. Hide me now under your
rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Thank you, Jesus. Selamat siang, Shalom Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa saya supaya engkau dalam keadaan baik-baik, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Jemaat, betapa menyedihkan mendengar berita bahwa angka orang yang terkena dan yang dapat menyebarkan COVID-19 di New South Wales ini masih sangat tinggi, sehingga diperkirakan lockdown akan pula diperpanjang. Tentunya semuanya ini sangat tergantung daripada ketaatan penduduk dengan peraturan pemerintah. Saya ingin mendorong engkau yang ada di New South Wales ini untuk mentaati segala peraturan yang pemerintah New South Wales telah keluarkan. Jemaat, berbicara tentang keadaan di Indonesia, kalau dapat saya nyatakan juga masih tetap dalam keadaan yang sangat gawat. Karena banyak orang-orang yang sakit terkena COVID-19. Dan betapa menyedihkan jemaat mendengar berita bahwa beberapa daripada orang tua jemaat telah pulang ke rumah Tuhan karena penyakit tersebut. Melalui ini, izinkan saya mewakili gereja Agape ingin menyatakan ikut berduka dan teriring doa kami senantiasa agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Jemaat, COVID-19 memberikan akibat yang sedemikian parahnya. Stres, depresi, bahkan mental illness melonjak sedemikian tingginya. Dan kita mengetahui bahwa stres depresi ini dapat menimbulkan penurunan imunitas kita. Mempermudah bagi kita yang stres dan depresi untuk terkena penyakit tersebut. Siang hari ini jemaat, saya digerakkan untuk membawakan firman dengan tema meningkatkan kualitas hidup. Mari kita tingkatkan kualitas kehidupan ini. Supaya kita dapat hidup lebih baik, supaya kita dapat hidup lebih berbahagia. Khususnya di masa-masa sulit yang tidak menentu ini. Dan jemaat, tema pada siang hari ini sekali lagi, saya nyatakan meningkatkan kualitas hidup. Dan firman Tuhan saya ambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ke 12. Saya akan membacakan 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ke 12 sebagai berikut jemaat. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami mohon pada saat ini Kau berikan urapan khusus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami mengerti akan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan ini. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami ingin mentaati segala apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Katakan, amin. Jemaat, ini adalah surat Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus mendorong jemaat untuk memiliki kualitas hidup yang baik dan benar. Supaya kita ini hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan saling mengasihi dan hidup dalam damai. Di dalam perikop ini, di dalam Alkitab diberi judul, Kasih dan Damai. Mari kita hidup saling mengasihi dan hidup dalam damai. Jemaat, beberapa penekanan yang ingin saya nyatakan sesuai dengan perikop yang kita baca ini. Ayat yang ke-9 memberikan pernyataan sebagai berikut, jemaat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Lalu kemudian dinyatakan di dalam ayat yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-10 memberikan suatu pernyataan, siapakah yang mau mencintai hidup dengan mau melihat hari-hari baik. Ini diambil dari Mazmur 34 ayat 13. Saya ingin membacakan dari aslinya. Dari Mazmur 34 ayat 13. Dikatakan sebagai berikut, jemaat. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik. Lalu kemudian ayat yang ke-12 memberikan pernyataan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Rasul Petrus memberikan gambaran supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mau meningkatkan kualitas kehidupan kita ini. Karena ada janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Dinyatakan, kita akan diberkati. Kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Kita akan diberi kehidupan yang baik selama kita hidup di dunia ini. Supaya kita dapat menikmati berkatnya. Dan kemudian juga dinyatakan, kita akan dijaga, kita akan diawasi, bahkan didengar jeritan kita di saat kita meminta pertolongan dari Tuhan. Jemaat, maukah kita memperoleh janji tersebut? Saya yakin kita akan berkata, mau Tuhan. Tetapi jemaat, mari kita perlu memperhatikan apa yang dinyatakan oleh Rasul Petrus di dalam perikop ini. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini, jemaat, sesuai dengan perikop yang kita baca.
Poin yang pertama, hidup bersatu dalam kasih-Nya. Dicatat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ada perkataan seia sekata dan seperasaan. Kalau dapat saya nyatakan, ini adalah suatu kehendak yang dinyatakan, ayo mari kita mempunyai satu pikiran dengan satu hati. Dan dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk mendapatkan hal tersebut, apalagi jika kita ini berasal dari latar belakang yang berbeda, yang mendapatkan pendidikan juga yang berbeda, dengan orang tua yang berbeda. Tetapi jemaat, kedua hal tersebut, walaupun sulit, lalu kemudian ditambahkan dengan yang lain, mengasihi saudara-saudara dan penyayang, ini akan dapat dilakukan jika kita memiliki kasih yang berasal dari Allah. Rasul Paulus, dia menyatakan kepada jemaat di Kolose, dicatat dalam Kolose 3 ayat yang ke-14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Tegasnya, kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah kasih agape, kasih yang berasal dari Allah. Dengan kasih yang berasal dari Allah itu, maka persatuan akan dapat dicapai, bahkan disempurnakan dengan kasih yang berasal dari Allah itu. Dan jemaat, karena kasih kita mengetahui, dicatat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 6, mengandung unsur di antara lainnya, yaitu sabar, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tegasnya, mudah untuk mengampuni orang lain. Dan kita perlu menyadari, hidup ini manusia adalah manusia yang adalah orang yang berdosa, yang sering berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain. Kita sering berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita memiliki kasih, sabar, dan mudah mengampuni, maka ini yang akan dapat menyatukan kita dan yang menyempurnakannya. Mari jemaat, kita hidup bersatu di dalam kasih-Nya. Kemudian apa yang ingin saya nyatakan di dalam ayat tersebut, yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-8, ada perkataan rendah hati. Kasih ditambah dengan rendah hati, itu memberikan dampak yang luar biasa. Orang yang punya kasih dan orang tersebut memiliki karakter yang rendah hati akan memberikan dampak yang luar biasa. Karena kita mengetahui jemaat, orang yang rendah hati dinyatakan oleh Rasul Paulus, dicatat dalam Filipi 2 ayat yang ke-3. Orang yang rendah hati itu, dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada yang lain. Orang yang rendah hati itu senantiasa mengutamakan orang lain, menghargai orang lain. Penulis Amsal menambahkan, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dicatat dalam Amsal 11 ayat yang kedua. Tegasnya saudara, orang yang berhikmat itulah orang yang senantiasa benar dan tepat, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Sehingga segala apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, senantiasa menyenangkan orang lain. Masalah pada saat ini, masalah dunia yang kita hadapi, tentunya kita berharapkan supaya dunia bersatu, supaya keluarga-keluarga bersatu,
untuk kita dapat menanggulangi masalah-masalah yang ada ini. Tetapi yang menjadi kenyataan, bukan persatuan yang ada, tetapi perselisihan yang sering timbul di dalam kehidupan ini. Dan ini mengingatkan saya akan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada seorang pemuda yang bernama Timotius. Dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 2-3. Bahwa inilah tandanya. Mendekati akhir zaman, orang menyombongkan diri, orang berontak, tidak tahu mengasihi, suka menjelekkan orang lain. Sedangkan kita mengetahui, saudara, kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow ingin dikasihi dan rindu mengasihi. Itulah kebutuhan utama. Itulah sesuatu hal yang perlu terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi jika tidak terjadi, maka kehidupan kita makin sulit. Tidak bisa menikmati kebahagiaan hidup ini. Mari kita tingkatkan. Hidup mengasihi di dalam Tuhan. Kita akan masuk pada poin yang kedua, saudara. Apa yang ingin saya nyatakan sebagai poin yang kedua? Poin yang kedua dinyatakan dalam perikop ini, yaitu jangan menyimpan dendam. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 memberikan pernyataan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tidak seharusnya membalas dendam. Kita perlu menyadari juga bahwa dunia ini makin jahat, apalagi dunia mendekati akhir zaman. Rasul Paulus juga berbicara kepada Timotius, dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat 13. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Itu yang menjadi kenyataan. Orang jahat menjadi makin jahat. Baik dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Bukankah kita juga merasakan pada saat ini betapa banyaknya orang yang berbuat jahat dalam kehidupan, bahkan berbuat jahat dalam kehidupan pribadi kita. Firman juga berkata, penipu juga akan bertambah dalam kejahatannya. Saudara tahu nggak bahwa penipu itu adalah bagian daripada iblis? Iblis itu dinyatakan bapak pendusta. Maka dari sebab itu Tuhan Yesus pernah memberikan peringatan kepada kita, dicatat dalam Matius 10 ayat yang ke-16, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amat disayangkan, banyak manusia yang mudah tertipu oleh iblis. Karena iblis sedemikian cerdiknya. Dan manusia tidak cerdik. Walaupun perlu diakui, orang Kristen dikenal akan ketulusannya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan, jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, dicatat dalam Roma 12 ayat yang ke-19. Dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tuhan yang berkata, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tidak seharusnya kita melakukan pembalasan, tidak seharusnya kita melakukan balas dendam. Balas dendam tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan
Tuhan memberikan suatu pernyataan. Dicatat dalam Lukas 6 ayat yang ke-27. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah. Jemaat, kita diminta oleh Tuhan untuk mengasihi, untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, yang membenci engkau. Memberkati mereka dan berdoa untuk mereka. Saya diingatkan akan pernyataan pemazmur. Dikatakan sebagai berikut, dicatat dalam Mazmur 37 ayat 7 sampai ke 6. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berhenti marah dan tinggalkan panas hati itu. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan jemaat, ini yang perlu kita pertimbangkan. Ini yang perlu kita lakukan. Jangan membalas dendam. Bahkan doakan. Minta mereka supaya diberkati. Bagaimana kita bisa minta untuk mereka diberkati kalau kita masih menyimpan kemarahan dan panas hati itu? Buang kemarahan, buang panas hati itu. Karena itu juga tidak berguna bagi kehidupan, bahkan merusak kesehatan kita. Dan ingat akan janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Itu yang dicatat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-9. Kita akan masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga memberikan pernyataan sebagai berikut, jemaat. Supaya kita menjaga perkataan, supaya kita menjaga perbuatan kita. Dicatat dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai ke 11. Di mana firman berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya, ia harus menjauhi yang jahat, ia harus mencari perdamaian. Jemaat, mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Mau mempunyai umur yang panjang. Dan hidup dalam berkat Tuhan. Supaya kita bisa menikmati selama kita hidup ini. Tegasnya, kita membutuhkan ada sukacita dan damai sejahtera. Dan ini akan kita dapatkan. Ini yang dinyatakan oleh Rasul Petrus. Di mana Rasul Petrus menyatakan, poin yang pertama, supaya kita hidup bersatu dalam kasih-Nya, supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan baik. Kemudian poin yang kedua dikatakan jangan menyimpan dendam. Dan yang ketiga Rasul Petrus menyatakan supaya kita menjaga perkataan dan perbuatan. Dan di dalam poin yang ketiga ini juga mengandung 3 unsur yang perlu kita perhatikan. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang 10 sampai ke 11 tadi, harus menjaga lidahnya, harus menjauhi yang jahat, dan harus mencari perdamaian. Saya akan mulai dengan hal menjaga lidah. Jaga lidahmu ini. Jangan kau gunakan untuk perbuatan jahat, jangan kau gunakan untuk menipu. Lidah ini dapat digunakan untuk membangun. Jangan digunakan untuk menghancurkan. Rasul Yakobus berkata dengan tegas di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Bisa membakar, bisa menghancurkan. Tapi gunakan lidah ini dengan sebaik-baiknya. Kita perlu menjaga lidah kita ini. Untuk melakukan sesuatu yang membangun, yang memberkati.
Bukankah kita sering bertengkar? Saudara tahu nggak apa yang menjadi sebab pertengkaran itu terjadi? Saya ingin menyatakan pada umumnya pertengkaran terjadi karena perkataan. Karena kita tidak menggunakan perkataan dengan baik. Karena kita tidak menjaga lidah kita. Jaga lidah ini. Lalu kemudian Rasul Petrus juga menyatakan supaya kita menjauhi yang jahat. Menjauhi yang jahat. Melakukan yang baik. Saya diingatkan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Benar Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Dicatat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan perbuatan baik. Melakukan pekerjaan baik. Tegasnya saudara, jika kita berbuat jahat, itu bukan dari Tuhan. Itu adalah berasal dari dunia ini. Dari kuasa-kuasa yang di dunia ini. Dan perbuatan jahat pada umumnya bukan memberikan damai, tetapi menimbulkan kekhawatiran dalam kehidupan ini. Kita adalah umat Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus. Maka seharusnya kita berbuat baik. Dan perbuatan baik ini akan memberikan ketenangan, akan memberikan kepuasan dalam kehidupan ini. Rasul Petrus kemudian juga memberikan suatu pernyataan untuk mencari perdamaian, harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya. Ada perkataan berusaha mendapatkannya, ini ada suatu gambaran bahwa ternyata mencari perdamaian itu tidak mudah, tetapi harus diusahakan, harus didapatkannya. Dunia pada saat ini, saudara, bukan perdamaian yang dicari, tetapi kita menyadari di masa sulit seperti ini, bangsa melawan bangsa, saling mengancam, mau mengadakan perang dan mau berperang, mau mengandalkan kekuatan daripada negaranya, kekuatan yang ada di dalam negaranya itu. Mungkin juga dalam rumah tangga. Berusahalah mendapatkannya, supaya ada perdamaian. Firman memberikan suatu pernyataan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, dicatat dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan jemaat, keberhasilan mendamaikan, memberikan kepuasan diri, betapa menyenangkan dapat mendamaikan sesama, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Dan saya ingin segera mengakhiri jemaat. Apa-apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini, di masa yang sulit ini, marilah kita hidup dengan meningkatkan kualitas hidup ini. Marilah kita hidup dalam kebahagiaan yang Tuhan janjikan dalam kebahagiaan ini. Jangan stres, jangan depresi, tetapi malah kita hidup berbahagia. Dan Rasul Paulus dengan tegas memberikan suatu pernyataan, ini kunci daripada hidup bahagia. Supaya engkau hidup bersatu dalam kasih-Nya, supaya engkau tidak menyimpan dendam, supaya engkau menjaga perkataan dan perbuatanmu. Maka engkau akan dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur atas firman-Mu, kami bersyukur atas pernyataan-pernyataan-Mu,
firman-Mu yang ya dan amin ya Bapa. Bila Tuhan boleh menyempurnakan dalam kehidupan ini, berikan kemampuan bagi kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Find rest, My soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami adalah anak-anak-Mu. Kami ingin mengandalkan Engkau senantiasa, karena Engkau adalah Tuhan yang maha dahsyat, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa. Janganlah pada saat ini ya Bapa, kami ingin menyerahkan masalah-masalah kami ke dalam tangan-Mu, kami ingin menyerahkan penyakit-penyakit juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bila Engkau yang akan memulihkan, bila Engkau juga yang akan memberikan segala hal yang indah dalam kehidupan ini. Kami ingin berdoa khususnya untuk orang-orang yang sedang sakit karena COVID-19 ya Tuhan, terutama akan keluarga-keluarga kami yang ada di Indonesia. Bila Tuhan boleh berbelas kasihan, bila Tuhan boleh memberikan jamahan, bila Tuhan juga boleh memberikan pemulihan. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Tuhan, bila Engkau akan memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan, khususnya bagi mereka yang mencari pekerjaan, bila Tuhan juga boleh memberikan pekerjaan. Kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, di mana saja mereka berada. Berkati mereka, jaga mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk negara-negara yang ada di dunia ini, para pemimpin-pemimpin bangsa ya Bapa. Bila Tuhan juga boleh memberikan jamahan khusus, bila para pemimpin bangsa senantiasa memperhatikan akan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa dan perdamaian dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja-Mu, di mana saja gereja berada, Kau pakai gereja-Mu sebagai terang dan garam dunia. Engkau adalah Tuhan kami, Engkau mendengarkan doa-doa kami, bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi di mana saja Engkau juga mendengarkannya. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.